Halo teman-teman, Shalom. Oke, ketemu lagi dengan saya Erles. Dan sesuai dengan video saya sebelumnya, di mana saya sudah menjanjikan bahwasannya saya akan upload video dari hasil sharing kepada teman-teman yang sudah siap ujian SKB. Apa sudah dapat soal-soal SKB 2020? Jika teman-teman juga sudah dapat dari kawan-kawan yang lain, tolong bagikan ke saya. Nanti saya bagikan nomor WA saya. Jadi tentunya ini semua tujuannya untuk membantu Bapak Ibu semua, khususnya guru pendidikan agama Kristen Protestan. Nah, sebelum kita lanjut, ada 3 kata ajaib. Di sini satu, tolong. Maksudnya tolong juga bantu saya like, share, dan subscribe agar video-video kita bisa berkembang. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk hal itu. Dan ketiga, maaf bila mana dalam isi video ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya di sini juga saya harapkan komen, berikan saran yang baik agar video-video kita selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa klik tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan akan informasi-informasi selanjutnya. Baik teman-teman, saya sendiri punya sebuah grup SKB Agama Kristen. Jadi yang ada di grup ini teman-teman yang sarjana pendidikan agama Kristen yang sudah lulus SKD dan lanjut ke SKB. Jadi ada di sini kita kumpul, ada banyak orang dan ada beberapa yang sudah siap ujiannya. Bahkan mulai dari tanggal 2 kemarin. Jadi dalam hal ini 2 orang kawan kita yang sudah sharing di sini sudah share soal-soal yang akan keluar. Nah, jadi nanti akan saya bagikan ke kita untuk selanjutnya. Estina Sipayung 1, ada lagi tadi Jackson Pinotoan. Jadi mereka berdua sudah bagikan. Nah, hasil daripada yang mereka bagikan itu sudah saya screenshot dan saya muatkan di Word Office di sini. Nah, ini dia. Dari teman kita Jackson Pinontoan, FR Pendidikan Agama Kristen. Makna lahir baru. Jadi ada soal-soal nanti seputar makna lahir baru. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3 tentang iman Abraham dan Henokh. Makna gereja. Sejarah gereja Asia yang disingkat dengan SGA. Penginjilan lewat jalur sutra. Sejarah gereja Indonesia. Maksudnya Kristen di Indonesia. Ada juga dari Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, seputar makna Tritunggal, liturgi, urutan-urutan liturgi, etika umum dan Kristen. Mungkin maksudnya Kristen di sini etika Kristen ya, atau karakter Kristiani gitu. Lanjut, untuk tiap pokok bahasa di atas ada 3 sampai 5 soal. Wow, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi andai kata misalnya 12 item ini kali 3, sudah berapa itu kawan-kawan? Udah banyak. Nah, jadi nanti teman-teman pelajari lah itu. Untuk etika ada sekitar 10 soal. Hot banget jenis soal-soalnya. Jadi soal-soal hot teman-teman ini zaman modern. Jadi semua lebih kepada model-model yang baru. Harus baca soal sedetail mungkin, perhatikan kata kunci pada tiap soal, tapi puji Tuhan bisa lulus. Sementara belum tahu juga sih kalau lawan punya cerdik atau enggak. Artinya di sini kawan kita Jackson ini sudah tahu skornya bahwasanya lebih unggul dari teman-teman yang satu lokasi formasi dengan dia. Cuman dia belum tahu bahwasanya siapa tahu ada teman-teman yang satu lokasi formasi dengan dia ada yang sudah punya cerdik. Berarti kalau tidak ada yang punya cerdik, berarti Bang Jackson ini kayaknya sudah lolos deh. Untuk pedagogik, soal yang keluar kayak FFR teman-teman yang lain.
By the way, untuk soal pedagogi ada sekitar 45 soal. Sisanya tentang pendidikan agama Kristen. Lanjut, FR dari teman kita si ST. Ini ST-nya tadi pagi ya, sesi pertama tadi pagi. Untuk pendidikan agama Kristennya 1 Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 sama dengan Mas Jackson tadi. Nah, ini berbeda, ini nggak ada sama Mas Jackson tadi. Arti nama-nama Allah. Nanti ada 3 soal. Lanjut, tentang Tritunggal sama dari atas tadi sama Jackson. Bukti iman Abraham, Henokh sama dari atas. Etika Kristen sama juga ada dari atas tadi. SGA ada. SGI, ini jadi hal yang baru ini, nomor 9 ini hal baru. SGI kaitannya VOC dengan gereja mula-mula di Indonesia, jadi lebih mendekati di sini ya. Urutan ibadah 3 soal, mana pertama, kedua, dan ketiga. Yang agak membuat lama nanti teman-teman itu waktu pengerjaan bagian pedagogi. Jadi saran saya cari soal-soal tentang paknya dulu dikerjain biar banyak waktu analisa di bagian pedagogi. Ini trik teman-teman, dengarkan baik-baik itu. Nah, lanjut ada soal juga di sini. FR-nya teman-teman mumpung masih ingat lagi. Apa urutan gereja mula-mula agama suku Katolik Protestan Islam? Agama suku Katolik Protestan Islam. Nanti di soal gitu ada 1 pertanyaan. Lanjut lagi di sini ada soal lagi. Kelupaan tadi, peranan Roh Kudus juga tadi ada beberapa soalnya ya teman-teman. Jadi ada 2 orang yang sudah membantu kita tentang FR. Jadi teman-teman kita ini sudah terjun langsung atau sudah selesai SKB-nya. Dari itu semua teman-teman, saya sudah buat dia begini, saya sudah susun hasil dari FR yang dibagikan teman-teman kita yang sudah ujian itu. Ada 16 item semua, bisa teman-teman screenshot terus teman-teman gali lah. Teman-teman gali, teman-teman kembangkan, atau begini saja misalnya seputar lahir baru. Nah, searching di Google apa saja soal-soal tentang makna lahir baru. Nah, sehingga teman-teman bisa dengan mudah mendapatkannya. Apa isi Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan hubungannya dengan Abraham sama Henokh. Nah, jadi ada 16 item kawan-kawan. Jika nantinya teman-teman misalnya sudah mendapatkan yang lebih detail tentang soal-soal yang berdasarkan pengalaman kawan-kawan, minta bantu juga kepada teman-teman agar boleh share ke saya. Nanti saya akan bantu teman-teman yang lain secara umum melalui YouTube. Jadi boleh inbox saya di WA 0813 7640 8878. Bila juga ada teman-teman yang pengen gabung di grup SKB Agama Kristen, boleh juga inbox saya melalui nomor WA ini. Nah, pun demikian teman-teman, saya juga punya program kelanjutan ini. Dari ke-16 item ini saya juga punya program. Saya akan turut menggali juga informasi tentang ke-16 item ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, makna lahir baru, bagaimana bentuk soalnya, Ibrani, hubungannya dengan Abraham dan Henokh, makna gereja. Nah, jadi kita coba gali soal-soal. Nah, kita utamakan soal-soal yang memang ada optionnya atau pilihan berganda. Nah, jadi barangkali di Google udah keluar kayaknya dari soal-soal dari tahun-tahun kemarin. Misalnya makna lahir baru. Jadi poin 1 dari atas. Nah, saya sudah buat contoh soal. Misalnya, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga manusia membutuhkan A. Penolong orang lain, penolong lain, B. Perubahan diri, C. Kekuatan lain, D. Orang lain,
E. Pembimbing rohani. Dan lain-lain yang memang hubungannya dengan makna lahir baru. Nah, tambah lagi soal-soal misalnya makna lahir baru berdasarkan referensi Alkitab. Nah, kan? 2. Soal tentang Ibrani 11 ayat 1-3, tentunya ini hubungannya dengan Abraham dan iman Henokh. Lanjut, makna gereja. Saya tadi sudah searching di Google kawan-kawan. Gereja itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya church, bahasa Portugisnya igreja. Satu kata bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Nah, yang mana nanti ini disebut sebagai sebuah nama lain daripada gereja itu jemaat, yang tertera dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4, yang berarti kumpulan yang dipanggil keluar. Nah, jadi misalnya ada soal gereja mula-mula, ya kan? Seperti di bawah ini, jemaat mula-mula lahir setelah peristiwa misalnya A. Kelahiran Yesus, B. Pertobatan Petrus, C. Turunnya Roh Kudus, D. Pertobatan Saulus, dan E. Murid-murid menerima kuasa. Nah, soal ini sudah saya bagikan pada video sebelumnya. Tentu jawaban ini adalah C. Nah, jemaat mula-mula lahir setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, di mana ditandai pada hari Pentakosta. Bisa teman-teman baca nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Lanjut. Ini tadi sedikit saya sudah searching di nama-nama negara jalur sutra dari kawan kita Esti tadi. Teman-teman bisa nanti buka website ini, yang ini ya. Ini linknya. Teman-teman buka dan pelajari. Di situ banyak sekali gagasan-gagasan tentang negara-negara yang memang itu jalur sutra. Nah, jalur sutra itu sendiri dulu merupakan jalur yang memang dilewati oleh orang-orang yang berdagang ke Indonesia, di mana pada saat itu Indonesia masih belum merdeka ya, tentunya masih di bawah jajahan bangsa-bangsa lain. Dan bahkan bukan hanya Indonesia, Asia juga termasuk. Sejak kedatangan dan kekuasaan VOC ini di Indonesia tahun 1619 dan 1799, dan akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Nah, pokoknya itulah teman-teman. Baca VOC aja aku nggak bisa. Pherenigde, apa bacanya itu? Bahasa apa ini sebenarnya? Bahasa Yunani atau bahasa Roma? Oke, lanjut. Misalnya seperti urutan agama berdasarkan tahun masuknya atau berdasarkan banyaknya. Ini tadi si Esti sempat curhat itu agama, suku, Kristen, Islam, sebagainya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwasannya beberapa agama di Indonesia punya pengaruh secara kolektif untuk politik, ekonomi, dan juga budaya. Pemerintah kita secara resmi mengakui 6 agama di Indonesia, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Barangkali yang dijadi pertanyaan di sini susunan menurut masuknya agama di Indonesia. Mana yang pertama gitu masuk di Indonesia? Agama apa gitu kan? Selain itu nama-nama Allah. Ada 3 soal kata si Esti tadi ya, di situ nama-nama Allah. Pengertian nama-nama Allah. Misalnya kelompok nama L. Tadi saya baca beberapa buku, misalnya L. Nama Allah adalah bentuk tunggal yang berarti kuat, berkuasa. Jadi teman-teman bolehlah baca-baca ini nanti. Kelompok nama Yehova, Yahweh atau Tuhan, artinya aku adalah aku, seperti yang tercantum dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan pasal 15. Jadi caranya
teman-teman screenshot saja, baru nanti teman-teman pelajari, baca-baca. Barangkali soalnya itu dari sini. Kepada siapa kita beriman? Iman itu tertuju kepada anak domba Allah. Siapakah dia? Dia adalah Kristus Tuhan. Dia pun menyandang nama-nama seperti El maupun Yehova. Jadi Tuhan Yesus itu menyandang nama juga El dan juga Yehova tadi dari atas ini. Nah, Yehova. Nah, bisa nanti teman-teman lihat referensinya itu dalam Zakaria pasal 12 ayat 10b. Wahyu pasal 1 ayat 7. Elohim, Adonai, anak Allah, anak domba Allah. Oke, lanjut tentang peranan Roh Kudus, beberapa soal. Nah, ada beberapa soal kata Esti tadi situ ya. Manusia sulit misalnya soalnya begini, manusia sulit memahami apa yang dikehendaki Allah. Manusia sulit menaati perintahnya. Manusia berdosa dalam hal ini membutuhkan A. Roh Kudus mengangkatnya, B. Roh Kudus menyadarkan akan dosa, C. Roh Kudus menghibur saat susah, D. Roh Kudus memberi pengertian akan firman Allah, E. Roh Kudus memberikan karunia mujizat. Apa jawabannya teman-teman? Tentu jawabannya adalah bagian D. Roh Kudus memberi pengertian akan firman Allah. Manusia sulit memahami apa yang dikehendaki Allah. Manusia sulit menaati perintahnya. Manusia berdosa dalam hal ini membutuhkan bukan D ya, tapi jawabannya C. Roh Kudus menghibur di saat susah. Salah kalau D. Nah, jadi begitulah teman-teman. Jadi nanti digali lebih diperdalam lagi yang 16 item ini tadi ya. Diperdalam lagi, cari soal-soal yang berhubungan dengan ini semua. Nah, itu saja untuk kali ini. Silahkan tunggu video kita selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan